Kondisi rantai pasok perdagangan internasional terhambat karena pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat berbagai negara termasuk investor tak bisa menggantungkan pasokannya ke satu negara saja. Seperti berkah yang didapat dari suatu kejadian yang tidak mengenakan. Indonesia mendapat limpahan pabrik yang akan hengkang dari China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan lockdown yang terjadi di negeri tirai bambu membuat banyak perusahaan yang mulai merelokasi industrinya dari China ke negara-negara Asia lain, terutama di kawasan ASEAN. Dan setidaknya ada 143 perusahaan yang berencana relokasi investasi ke Indonesia, mulai dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, China, hingga Jepang. Dari catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal, sudah ada 3 perusahaan asing yang merelokasikan investasinya ke kawasan industri Batang, Jawa Tengah. 3 perusahaan ini bergerak di bidang sektor kaca, otomotif, dan baterai. Mimpi pemerintahan Joko Widodo untuk menyambungkan berbagai daerah harus sedikit direm akibat corona. Salah satunya proyek besar andalan pemerintah, yakni proyek tol Trans Sumatera, terancam molor akibat tekanan yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiroatmojo menyatakan saat ini baru beberapa ruas yang baru selesai dan masih ada sebagian ruas yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan 11 ruas utama. Kartiko menambahkan akibat corona penyelesaian pembangunan ruas utama tol Sumatera bakal molor 1 hingga 2 tahun dari target di 2024. Meski demikian, Kementerian PUPR akan tetap menjadikan tol Sumatera sebagai prioritas di tahun 2021 dan tetap fokus untuk menyelesaikan 11 ruas. Ancaman Presiden Joko Widodo untuk membubarkan lembaga-lembaga negara untuk perampingan organisasi pemerintah rupanya tak main-main. Setelah beberapa bulan lalu Jokowi membubarkan 18 lembaga negara. Kini Presiden akan kembali membubarkan 13 lembaga negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menyatakan, rancangan aturan pembubaran lembaga sudah dirampungkan oleh Kementerian Pan-RB dan tinggal diteken Presiden Jokowi. Setelah itu Cahyo tidak menutup kemungkinan akan ada pembubaran lembaga tahap selanjutnya. Daftar lembaga yang sudah diajukan kepada Kementerian Sekretariat Negara itu merupakan tahap pertama. Penghapusan lembaga negara rencananya akan terus dilakukan hingga masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf berakhir. Pandemi COVID-19 membuat perdagangan global menderita. Jepang, salah satu eksportir terbesar di dunia, juga ikut merana. Ekspor Jepang pada Agustus 2020 harus ambles 14,8% secara tahunan. Dan ini menandakan kontraksi ekspor Jepang selama 21 bulan berturut-turut, alias penurunan terlama sejak tahun 1987, yang kala itu turun 23 bulan beruntun. Anjloknya ekspor Jepang di bulan lalu karena pengiriman mobil dan suku cadang ke Amerika Serikat yang terdampak corona. Berdasarkan negara tujuannya, pengiriman ke Amerika Serikat sebagai pasar ekspor utama Jepang turun 21,3% hingga Agustus. Ekspor ke negara Asia lainnya juga turun 7,8%. Tapi ekspor ke China, mitra dagang terbesar Jepang, justru naik 5,1%. Sementara itu dari sisi impor Jepang juga tak kalah terperosok. Di bulan Agustus, laju impor Jepang anjlok 20,8% sejak awal tahun 2020. Akibatnya neraca perdagangan negeri Sakura ini mengalami surplus 2,36 miliar dolar Amerika Serikat. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO secara resmi menyatakan bahwa tarif impor yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump atas barang-barang China melanggar aturan perdagangan internasional. Keputusan WTO membela keluhan dari China atas tarif 234 miliar dolar Amerika Serikat yang dikenakan Amerika selama tahun 2018. Panel WTO menemukan tarif ini melanggar beberapa aturan, termasuk ketidakadilan tarif yang seharusnya sama untuk semua anggota mitra dagang. Trump telah memberlakukan tarif pada produk China senilai miliaran dolar Amerika Serikat dalam upaya membawa Beijing ke meja perundingan
untuk membahas masalah pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi secara paksa. Jawaban WTO ini dikecam oleh Amerika Serikat.